Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan kisi-kisi untuk tes kompetensi teknis, analis SDM aparatur dan peranata SDM aparatur untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2023 ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penggajian dan tunjangan. Ya, penggajian dan tunjangan sebelumnya kita sudah membahas penilaian kinerja. Kali ini kita membahas gaji dan tunjangan. Nah, ini masuk dalam manajemen ASN ya, teman-teman. Nah, untuk penggajian dan tunjangan, PNS maupun P3K itu dapat, teman-teman. Jadi P3K ini juga dapat tunjangan gitu ya. Nah, apa saja gaji dan tunjangan dari PNS dan P3K? Tentu saja yang pertama gaji pokok ya. Jadi ASN itu punya yang namanya gaji pokok dan teman-teman nggak perlu tahu nominalnya ya, dan saya rasa nominalnya juga nggak akan ditanyakan pada saat kalian tes nanti ya. Kemudian ada yang namanya tunjangan keluarga, teman-teman. Nah, jadi tunjangan keluarga ini masuk di situ tunjangan istri, tunjangan anak gitu ya. Itu tunjangan keluarga. Kemudian ada tunjangan jabatan, baik itu struktural maupun fungsional. Kemudian ada juga, nah ini masuk tunjangan keluarga, ya. Ada tunjangan istri atau suami dan besarannya itu 10% dari gaji pokok, teman-teman. Jadi besaran tunjangan istri dan suami 10% dari gaji pokok teman-teman nantinya. Kemudian ada tunjangan anak, di mana tunjangan anak ini yang ditanggung maksimal 3 anak. Ini untuk PNS. Jadi PNS maksimal 3 anak, P3K, ini untuk P3K itu maksimal 2 anak. Itu sudah termasuk anak angkat maupun anak tiri. Ya. Kemudian usianya itu harus di bawah 21 tahun dan masih sekolah, tentunya belum nikah. Kemudian untuk tunjangan anak ini bisa diperpanjang maksimal di usia 25 tahun selama anaknya itu masih sekolah. Nah, besaran dari tunjangan anak ini teman-teman itu adalah 2% dari gaji pokok. Jadi nggak gede sih sebenarnya tunjangan anak ini ya. Cuma 2% dari gaji pokok, teman-teman. Oke, ini untuk gaji dan tunjangan. Jadi bisa diperhatikan ya, ada tunjangan keluarga, itu sudah termaksud tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, baik itu struktural ataupun fungsional. Kemudian ada tunjangan pangan atau tunjangan beras. Ini juga masuk melekat dengan gaji pokok. Artinya ketika kalian menerima gaji pokok, teman-teman, kalian menerima semua tunjangan ini gitu. Itu namanya tunjangan yang melekat di gaji. Nah, kemudian ada lagi tunjangan yang bisa diberikan oleh pemerintah dan bisa juga enggak. Namanya tunjangan kinerja. Kalau tunjangan kinerja ini cuma ada di instansi pusat, teman-teman. Kalau di instansi daerah kayak tempat saya nggak ada yang namanya tukin atau tunjangan kinerja. Kemudian ada yang namanya tunjangan kemahalan. Ini diberikan di daerah-daerah tertentu saja, teman-teman. Kalau di tempat saya ada sih yang dapat tunjangan kemahalan, tapi hanya di eh, di wilayah-wilayah tertentu gitu. Nah, tunjangan kemahalan ini disesuaikan dengan indeks harga yang ada di wilayah itu. Kemudian ada yang namanya tunjangan hari raya dan gaji ke-13, ini diberikan satu paket. Biasanya kalau mau lebaran itu ada THR dan gaji ke-13. Itu diberikan kepada PNS maupun P3K. Kemudian ada namanya TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Ini ada di instansi daerah. Jadi kalau instansi pusat dia punya tunjangan kinerja, kalau kami di instansi daerah itu kami punya TPP. Jadi sama di tempat saya itu ada TPP, teman-teman. Dan besaran TPP itu tergantung daerahnya. Setiap daerah punya besaran TPP masing-masing, ya. Nah, kemudian ada tunjangan resiko atau bahaya. Ini juga hanya diberikan untuk jabatan tertentu, nggak semua jabatan dapat. Ada tunjangan khusus, ini jika dalam suatu kondisi khusus dan tentu saja cuma jabatan tertentu yang dapat, nggak semua dapat ini, teman-teman.
Dan ada tunjangan profesi. Tunjangan profesi ini cuma untuk guru dan dosen. Di luar itu nggak dapat tunjangan profesi. Kayaknya kalau ke dokter itu dia masuk ke TPP ya. Kalau saya nggak salah dia masuk kategori TPP. Jadi dokter itu dia ada lebih gede TPP-nya dibanding pegawai biasa karena ada yang namanya TPP berdasarkan kelangkaan profesi gitu kalau dokter. Jadi dokter itu setahu saya dan di dalam peraturan saya nggak nemu sih ya kalau ada tunjangan profesi untuk dokter. Jadi cuma ada tunjangan profesi untuk guru dan dosen. Tapi kalau teman-teman nemu peraturannya bisa share ya di kolom komentar. Oke teman-teman, selesai. Jadi saya juga nggak akan bahas panjang lebar terkait gaji dan tunjangan. Cukup teman-teman ketahui saja gaji apa aja yang diterima oleh PNS dan P3K atau dalam hal ini ASN dan tunjangan apa aja yang kita terima sebagai ASN. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan ucapan ya atau informasi yang salah, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.